Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki malam Ramadan yang ke-15 dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan salat tarawih pada malam hari ini. Kami akan menginformasikan penceramah dan juga imam salat tarawih pada malam hari ini. Adapun yang bertindak sebagai penceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Su'aib Mawardi. Dan yang bertindak sebagai imam salat tarawih insyaallah akan diimami oleh Al-Ustadz Muhammad Fahmi Fadlurrahman Al-Hafiz. Dan kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan kajian subuh setelah sholat subuh berjamaah pada hari Sabtu tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2025 yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Khodafi LC-MA. Dan juga pada hari Ahad tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2025 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Sudarmoko LC. Dan kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk merapatkan dan juga meluruskan shaf, dan bagi yang membawa alat komunikasi untuk di silent mode. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Su'aib Mawardi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah sholat tarawih Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat, sehingga pada malam ini kalau tidak salah malam yang ke-15 ya, sudah pertengahan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini senantiasa dicatat sebagai amal hasanah, dan mudah-mudahan ibadah kita sepanjang di bulan Ramadan tahun ini, khususnya ibadah puasa kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa
marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwatuna wa uswatuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita pernah mendengar ungkapan bahwa nama lain Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan di mana kita sebagai seorang mukmin itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dibilang ukuran kesuksesan kita sebagai seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan itu bukan hanya diukur dari sejauh mana ibadah taraweh kita, atau juga mungkin tilawah kita, atau mungkin saum kita gitu. Tetapi bisa juga diukur keberhasilan kita terhadap bulan suci Ramadan terkait dengan ampunan ini. Jadi kalau kita di dalam bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang sukses, yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Walaupun mungkin ibadah kita banyak, tapi kalau kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya masih belum dikatakan sebagai yang sukses di dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Karenanya ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering dengar ya dari guru-guru kita, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Ini ada yang membahasakan raghima anfu itu apa ya? Hidungnya buntung gitu. Maksudnya rugi orang yang masuk bulan Ramadan kemudian ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah keterangan yang lain, rogma anfu man adraka Ramadan walam yughfar. Jadi barang siapa yang mendapati Ramadan kemudian Ramadan pergi meninggalkan dirinya, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita berharap di bulan Ramadan secara sungguh-sungguh betul-betul kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadirin yang dirahmati Allah untuk kita bisa lakukan di bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita jadikan Ramadan sebagai sarana untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita sesungguhnya memang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Bahkan Rasulullah yang mengatakan langsung dalam sebuah hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya salah, pasti punya kekeliruan, pasti punya kekurangan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia segera bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, itu bisa juga di bulan Ramadan kita disuruh banyak melakukan muhasabah. Karena versi Imam Ghazali antara taubat dengan muhasabah itu nafsul makna, sama artinya. Sama-sama melihat masa yang lalu. Muhasabah kan begitu ya. Kita merenung, kita membayangkan, kita melihat masa lalu kita gitu. Ternyata kita banyak salah. Kita banyak kurang. Nah, kesalahan kita, kekurangan kita gitu,
segera kemudian kita tindak lanjuti dengan banyak bertaubat, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian di dalam bulan Ramadan kesempatan yang dibuka luas dan lebar oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak lakukan, sayang begitu. Apalagi bahasanya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera gitu. Buru-buru, jangan kita menunda-nunda gitu. Saya tahadus bin ni'mah, ini baru pulang melaksanakan ibadah umroh. Jadi memang melihat suasana di Mekah, di Madinah, itu Masya Allah ya, mereka betul-betul semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memang tempatnya terbatas. Jadi bulan Ramadan itu bisa dibilang hampir tidak beda jauh dengan haji. Kalau haji ada kotanya tuh, dibatasi. Tapi kalau umroh tidak dibatasi kotanya. Jadi semakin berganti hari, jamaah bukan semakin habis, tapi semakin membludak. Kita buka pintu hotel, pengen sholat depan Masjidil Haram, udah bingung jalan gitu. Kalau keluar dari hotel pas azan, itu dipastikan udah nggak bisa gitu. Pasti kita sholat di depan hotel, udah bingung, ditutup sama askar, jalan-jalan yang memang bisa kita lalui udah nggak bisa. Kecuali 3 jam minimal sebelum azan kita sudah bisa bergerak masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jadi betapa mereka antusias. Bahkan yang saya amati itu Masya Allah ketika mereka sholat dengan bacaan imam yang sangat merdu, itu memberikan dampak yang luar biasa. Banyak jamaah yang kemudian meneteskan air mata, menghabiskan waktu-waktu mereka dengan bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berharap di bulan Ramadan itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sebuah hadis dikatakan, ini hadis ini sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa kemudian karena iman dan mengharap ridhonya Allah, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Masya Allah ya, betapa memang kaitan dengan ampunan ini menjadi sebuah dambaan kita sebagai seorang mukmin. Makanya sayang kalau kita ketemu Ramadan pergi meninggalkan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kedua, bersemangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini bukan ukuran keberhasilan, tapi paling tidak ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan itu sangat berpeluang untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyatal hasanata tamhuha khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Ini yang kedua ada kalimat wa'ad bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Jadi kita disuruh kalau kita habis mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan maksiat kepada Allah, maka segerakan kita mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan, akan bisa menghapus perbuatan-perbuatan kesalahan kita. Jadi bulan Ramadan kalau kita sering puasa, apalagi sebulan penuh di bulan Ramadan, sering membaca Quran, sering qiyamul lail dan lain sebagainya, infak sedekah misalnya, itu akan bisa menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Makanya di bulan Ramadan kalau bisa perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bisa menghapus dosa-dosa kita, amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai ada sebuah keterangan terkait dengan keutamaan Ramadan, sunnah yang kita kerjakan akan dibayar wajib. Wajib yang kita kerjakan akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahala. Walaupun bukan itu yang menjadi tujuan kita, paling tidak ini menjadi sebuah stimulan, menjadi sebuah rangsangan buat kita agar kita benar-benar bisa memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Tidak terasa ternyata memang sekarang sudah masuk ke hari yang 14, besok 15, besok 16, ujung-ujungnya selesai Ramadan. Jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang menyesal pada akhirnya. Penyesalan seringkali hadir bukan di awal tapi di akhir. Mumpung belum sampai akhir, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, Allah selalu membimbing kita, memberikan keistiqomahan dan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya memang hadirin dan rahmati Allah, kalau di Masjidil Haram itu semakin kemari semakin ribet sholat. Kalau di sini semakin mendekati Idul Fitri, semakin gampang kita nyari sop gitu ya. Susahnya di awal doang. Tapi kalau sudah mendekati pertengahan, di akhir itu banyak lowong. Di sana susah. Saya kadang-kadang, Umi gimana kita sholat ini? Udah di sana ya. Umi di mana ntar? Kagak dapat tempat. Akhirnya kita harus cari tempat lagi. Susahnya minta ampun gitu. Sampai ada yang rela sholat di depan WC. Sampai begitu. Luar biasa semangat mereka begitu. Nah, mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.